Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang akan memproses saudara terus menjadi wanita-wanita hebat yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang akan saya bacakan dan saya jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal 25 mulai ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara. Garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Garis-garis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan garis-garis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Garis-garis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab garis-garis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga garis-garis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini menjelaskan tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan perumpamaan ini diberikan untuk bagaimana umat-umat Tuhan bersikap di akhir zaman. Hari ini saudara, kita sedang hidup di akhir zaman. Wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara adalah orang-orang yang hidup di akhir dari akhir zaman. Bukan hanya di akhir zaman, tapi di akhir dari akhir zaman. Saudara melihat apa semua yang terjadi sekarang. Saudara bisa mengamati tanda-tanda yang terjadi sekarang dan bandingkan dengan tanda-tanda yang tercatat dalam Alkitab. Semuanya hampir sudah tergenapi. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Dan sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, ada pesan-pesan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Contohnya dalam konteks ini,
untuk menyikapi atau bagaimana seharusnya hidup di akhir zaman, ada perumpamaan yang dijelaskan di sini, dan perumpamaan itu disebutkan sebagai perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan dari sini saya rindu kita belajar, saudara, bagaimana wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini belajar dan menghidupi firman ini di akhir zaman ini. Nah, saudara, dikatakan di sini ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Sebenarnya ke-10-nya mereka ini, baik bijaksana baik pun yang bodoh, mereka punya usaha yang sama. Mereka melakukan hal yang sama juga. Mereka pergi menyongsong pengantin, mereka sama-sama bawa pelita. Tetapi yang membedakan adalah bahwa ada gadis yang bijaksana, mereka bawa pelita sekaligus bawa minyaknya, karena mereka tahu pelita itu butuh minyak. Artinya mereka berpikir jauh ke depan, dan mereka berpikir supaya bagaimana nanti dalam apa yang mereka kerjakan itu mereka siap sedia. Mereka selalu bisa berjaga-jaga ketika mereka melakukan tugasnya. Tetapi gadis yang bodoh, mereka hanya berpikir bahwa mereka perlu pelita, lalu mereka bawa pelita, dan mereka tidak siap-siap minyaknya. Padahal untuk pelita menyala mereka butuhkan minyak. Nah, saudara, ada orang-orang yang menafsirkan bahwa minyak itu adalah ini, lalu pelita itu adalah ini, dan sebagainya. Tetapi saya mau menegaskan di sini bahwa dari perumpamaan ini yang mau ditegaskan Yesus hanyalah supaya umat-umatnya berjaga-jaga, murid-muridnya berjaga-jaga. Dan pesan itu juga disampaikan kepada saya dan saudara hari ini sebagai murid-murid Tuhan, supaya kita berjaga-jaga. Itu saja pesan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita berjaga-jaga? Kita benar-benar harus menyadari apa tugas yang sedang kita lakukan, apa peran kita, apa tugas kita. Sama seperti ke-10 perempuan ini, mereka punya tugas untuk menantikan pengantin. Dan hal kedua yang perlu kita sadari, untuk kita melakukan tugas kita, kita harus siap sedia. Peralatan semua, segala sesuatunya kita harus siap sedia. Nah, itu yang menjadi masalah wanita bodoh. Mereka punya pelita, tetapi mereka tidak punya minyak untuk menghidupkan pelita, sehingga ketika minyak di dalam pelita habis, mereka tidak bisa lagi menghidupkannya. Jadi mereka melakukan tugasnya, tetapi mereka tidak standby, tidak siap, tidak berjaga-jaga untuk melakukan tugas itu. Dan saudara, apa yang terjadi ketika pengantin mempelai laki-laki itu datang, lalu kemudian mereka lihat pelita mereka sudah mulai padam, mereka mencoba untuk meminta kepada gadis bijaksana, tetapi gadis bijaksana berkata, nanti tidak cukup untuk kami, tidak cukup untuk kamu, pergilah beli ke tempat penjualan minyak. Lalu mereka pergi, pulang-pulang. Ketika mereka pulang, pintu sudah ditutup dan mereka tidak bisa masuk lagi. Lalu kemudian ketika mereka mengetok, saudara, apa kata mempelai laki-laki? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, hal yang sangat menyedihkan di sini bahwa ada gadis-gadis yang sebenarnya mereka melakukan tugas mereka, tetapi karena mereka tidak sepenuhnya siap, sehingga mereka harus keluar dulu. Itu yang membuat akhirnya mereka ketinggalan dan membuat apa yang mereka kerjakan selama ini menjadi sia-sia, membuat penantian mereka selama ini menjadi sia-sia karena mereka tidak benar-benar siap. Saudara, setiap wanita-wanita bijaksana, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara harus menjadi wanita yang bijaksana di akhir zaman ini. Saudara harus benar-benar ngerti apa yang menjadi tugas saudara, apa yang harus saudara kerjakan di akhir zaman ini. Itu yang menjadi masalah begitu banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan di zaman ini, saudara. Mereka tidak mengerti peran yang bagaimana harusnya mereka jalani. Apa tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Sehingga banyak mereka hidup
semau-maunya saudara, sehingga banyak mereka hidup sesuka hati mereka. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti mereka sedang hidup di akhir zaman dan ada tugas, ada peran yang harus mereka perankan. Dalam mereka memerankan itu, mereka harus siap sedia. Artinya dalam kehidupan wanita-wanita di akhir zaman ini harus mengerti benar kenapa mereka hidup, dan harus mengerti benar bagaimana mereka menghidupi hidup mereka. Ada juga mungkin orang yang mengerti apa yang menjadi tanggung jawab hidupnya, sehingga dia hidup beribadah, dia mengikut Tuhan, bahkan dia melayani Tuhan. Tetapi dia tidak benar-benar siap untuk melakukan pekerjaan itu, sehingga ada waktu-waktu mereka naik turun, maju mundur, sama seperti perempuan yang akhirnya kekurangan minyak itu, mereka harus keluar dari tempat penantian itu, sehingga akhirnya itu membuat mereka ketinggalan. Jadi selain harus mengerti apa tugas, apa tanggung jawab, bagaimana dan apa yang harus diperankan dalam hidupnya, orang itu juga, wanita-wanita itu juga, mereka sadar apa yang harus disediakan. Itu yang disadari oleh 5 perempuan bijaksana. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara harus mengerti benar apa yang menjadi peran saudara. Saudara hidup di dunia ini bukan hanya hidup begitu saja. Saudara diberi waktu oleh Tuhan hari demi hari, bukan supaya saudara jalani hari-hari saudara begitu saja. Tetapi dalam hidup saudara, dalam saudara menjalani hari-hari saudara, saudara harus benar-benar mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Dalam penantian kita terhadap Tuhan yang akan datang, kita yang hidup di akhir zaman ini, perempuan-perempuan wanita hebat yang hidup di akhir zaman ini, saudara benar-benar harus mengerti tanggung jawab saudara dan benar-benar harus siap di sana. Saudara harus benar-benar siap sebagai wanita yang siap sedia bertanggung jawab, berjaga-jaga, sehingga ketika Tuhan datang, saudara benar-benar menjadi wanita hebat yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Dalam tanggung jawab saudara sebagai istri, saudara benar-benar bertanggung jawab di sana. Dan saudara menjadi seorang istri yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang setia ikut Tuhan dan sebagainya. Saudara yang merupakan wanita-wanita karir dalam pekerjaan saudara, saudara menjadi wanita yang bertanggung jawab, wanita yang bekerja mengerjakan yang terbaik, wanita yang tetap ikut Tuhan, setia ikut Tuhan, dan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kapanpun. Itu yang harus saudara lakukan sebagai wanita-wanita hebat, berjaga-jaga dalam seluruh aspek kehidupan saudara, siap sedia dalam seluruh aspek kehidupan saudara, sehingga kapanpun mempelai laki-laki datang, kapanpun Tuhan kita datang, kita ada dalam keadaan siap sedia, supaya jangan sampai perjuangan kita menjadi sia-sia saudara. Sama seperti wanita yang bodoh itu, sebenarnya selama ini udah begitu banyak perjuangan, udah begitu banyak hal yang mereka lakukan. Mereka sudah pergi ke rumah ke tempat penantian datangnya sang mempelai laki-laki, mereka sudah bawa pelita, mereka sudah menunggu-nunggu di sana dan sebagainya, tetapi pada akhirnya karena ketidaksiapan, akhirnya mereka tertinggal. Dan setelah menjelaskan perumpamaan itu, Yesus berkata di ayat 13, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Kita tidak tahu kapan akhir zaman ini benar-benar sampai kepada hari-hari terakhirnya. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus siap sedia. Ada ibu-ibu yang seringkali saya injili, seringkali mereka berkata, "Ya nanti nakku, nanti aku datang ke gereja, nanti aku akan beribadah." Nanti kita tidak tahu bahwa kapan saja bagi kita pribadi-pribadi Tuhan itu bisa datang menjemput kita. Itu sebabnya bagi semua wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, dengar, jadilah wanita bijaksana yang mengerti apa yang menjadi tanggung jawab saudara dalam seluruh aspek kehidupan saudara, dan saudara melakukan yang terbaik. Saudara siap sedia, saudara mengerti betul bagaimana mengerjakannya, dan dalam semuanya itu saudara tahu bahwa ketika saudara berperan sebagai istri, saudara adalah
seorang istri yang sedang menantikan Tuhan datang. Dan saudara hidup di akhir zaman. Ketika saudara menjadi berperan sebagai orang tua, saudara sadar apa yang tanggung jawab saudara sebagai orang tua, dan saudara sadar, saudara tahu itu tanggung jawab yang Tuhan beri, dan saudara siap-siap kapanpun Tuhan bisa datang. Ketika saudara ada dalam karir saudara dan sebagainya, saudara harus berperan di sana, saudara harus bertanggung jawab di sana, melakukan yang terbaik di sana, sehingga ketika Yesus datang, mempelai laki-laki datang, kita siap sedia untuk menyambut dia. Puji Tuhan saudara, jadilah gadis bijaksana yang siap sedia kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Caranya bagaimana? Kita harus mengerti benar-benar apa yang menjadi peran kita. Dan dalam peran kita itu, kita melakukan yang terbaik, kita siap sedia dan berjaga-jaga terus menyambut kedatangan Tuhan. Jadilah saudara jadi wanita bijaksana yang mengerti tanggung jawab saudara dan melakukan tanggung jawab saudara, melakukan yang terbaik dan siap sedia setiap saat untuk menantikan Tuhan dalam saudara memerankan tanggung jawab saudara. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Kami tahu, kami sadar bahwa kami hidup di akhir zaman, dan kami tahu kapan saja Tuhan bisa datang menjemput kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadikan mereka jadi wanita hebat, yaitu wanita yang bijaksana, yang berjaga-jaga, siap sedia terus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, wanita-wanita hebat ini. Jadilah mereka jadi wanita-wanita hebat yang menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Dan hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang sedang memikul beban, ada persoalan dan masalah kehidupan mereka, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Tuhan memberkati setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.